Assalamualaikum. Hi, I am Azkia Asifa, a student of Department of English Education at Araniri Islamic State University. This video will tell you what must be considered before teaching. At the end, I'll give you an example about implementation what I've explained it before. So class, let's get started. Class, there are three main points that you must consider before teaching. There are audience, method, and content. The first is audience. You have to know your audience, your students first. You can do need and environment analysis. Need analysis is done to know your students' abilities, strength, weakness, level of proficiency, and also their expectation about the class. Besides, you have to know their background since we all are different. We come from different family, cultures, religions, traditions, and much more. Next is environment analysis. It is done to know the situation and facilities of the school so you can decide the appropriate media and tool. The second is method. Method is matters. It can encourage your students' motivation to learn or vice versa. How interesting your teaching material is and how smart your students are, it's all nothing without an appropriate method. So you have to choose a method that can make your class active, creative, innovative, and also fun. It's important. The last one is content. Content must be in accordance with students' abilities. It cannot be too high or too low. You can refer to the taxonomy Bloom or Anderson to arrange your learning objectives easily. So class, those are three main points that must be considered before teaching. Now, let's move on to the example. Nah, teman-teman, di sini ceritanya saya adalah seorang guru bahasa Inggris kelas 10 SMA. Menurut silabus, saya harus mengajarkan teks deskriptif kepada mereka dalam minggu ini. Saya pun menganalisis atau mencoba untuk mencari tahu tentang karakteristik siswa saya, bagaimana mereka di kelas, dan sebagainya. Ternyata mereka adalah siswa yang kurang motivasi untuk belajar. Jadi jika pembelajaran terkesan monoton, mereka akan lebih memilih untuk bermain ataupun berbicara bersama temannya. Di sini saya memilih metode picture and picture karena metode ini adalah metode yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Nah, saya yakin gambar-gambar ini nantinya akan menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran terkesan tidak monoton atau hanya sekedar diskusi ringan saja. Selanjutnya adalah konten. Di sini saya memilih konten yang sesuai dengan mereka, berhubung mereka adalah para remaja dan tinggalnya di kota. Saya memilih topik yang sedang happening sekarang, yaitu Spider-Man No Way Home. Jadi di sini saya akan mencetak gambar Spider-Man yang akan saya tempelkan di papan tulis. Kebanyakan dari mereka memiliki profisiensi yang masih basic. Selanjutnya, ketika di kelas, sebelum saya menempelkan gambar Spider-Man tersebut, saya akan menuliskan judul pembelajaran. Kemudian bertanya sedikit kepada mereka untuk sebagai persepsi. Kemudian, ketika saya menempelkan gambar tersebut, saya pun bertanya kepada mereka siapa tokoh ini. Pastinya mereka akan menjawab Spider-Man, superhero, dan sebagainya. Saya tulis jawaban tersebut di papan tulis. Kemudian saya menanyakan kembali kepada mereka tentang karakteristik Spider-Man, seperti kekuatannya, penampilannya, dan sebagainya. Jawaban-jawaban mereka saya tulis kembali di papan tulis. Setelah itu semua terjawab dan tertulis di papan tulis, maka saya mengatakan kepada mereka bahwa inilah yang dinamakan dengan tes deskriptif. Sangat mudah, tidak susah. Jawaban mereka mengenai siapa tokoh ini merupakan identification atau struktur pertama dari teks deskriptif, dan jawaban mereka mengenai karakteristik Spider-Man adalah
bagian dari description atau struktur kedua dari deskriptif text. Selanjutnya, saya membagikan mereka ke dalam beberapa kelompok dan memberikan gambar yang berbeda-beda di setiap kelompok. Selanjutnya, saya menyuruh mereka melakukan apa yang kami lakukan sebelumnya, tapi juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris menggunakan kamus bersama teman-temannya. Nah, penilaian yang saya ambil, saya langsung mengambil penilaian dalam kegiatan yang dilakukan, yaitu bagaimana nanti mereka mempresentasikan hasil kerjanya, bagaimana keaktifan mereka, bagaimana mereka menyusun atau menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris, dan sebagainya. Saya tidak membuat ujian seperti ujian tulis ataupun ujian lisan. Alright, this is the end of the video. Hopefully this video contains some advantages for us. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.